Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Ruang BK, channelnya anak muda. Oke teman-teman, jadi kali ini Ruang BK kedatangan tamu yang mungkin jauh-jauh ingin menceritakan sedikit pengalamannya yang mungkin bisa kalian jadiin pelajaran atau motivasi. Ya, langsung aja, bro. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Tadi jalan agak sedikit macet, lancar. Macet sih sedikit tadi. Panas ya? Panas juga Panas. karena minggu mungkin. Panas kayak kenangan SMA. Ada panasnya, ada lucunya sih. Jadi dia ini mantan alumni SMP dan SMA ya? Ya, SMP, sama. SMA di Bayangkari. Awal masuk SMA Bayangkari itu karena SMP-nya di Bayangkari apa karena emang pingin aja ya? Pingin aja sih karena ya biar lingkungannya juga nggak susah berteman berbaur lagi. Emang banyak yang dari SMP Bayangkari ke SMA loncat langsung? Banyak sih, hampir separuhnya dari SMP gitu. Ya karena mungkin channel juga sama ya mungkin buat kayak Deprima ada potongan bayaran sih. itu jadi salah satu Biar gak terlalu berat gitu. Jadi SMP di Bayangkari, SMA di Bayangkari, jadi nggak terlalu susah untuk berteman sama yang baru-baru karena banyak juga pindahan dari SMP ke SMA. Ya. Pengalaman yang mungkin agak sedikit lucu dulu, yang lucu di SMA dulu. SMA ya. Waktu SMA tuh kayak misalkan pernah ya waktu upacara hampir semua satu kelas lah nggak upacara itu. Satu kelas yang upacara tuh masih bisa kehitung jari lah, cuma 4 atau 6 orangan. Itu tuh yang ya gitu, yang kalau cowoknya ya maaf ya kalian yang nggak suka berbaur, yang nggak asik gitu, mereka yang ya ikut upacara. Kalau cewek mah ya udah pasti pacara lah. Tapi ada juga itu cewek yang sebagian, hampir sebagian cewek juga. Itu yang nggak upacara tuh gara-gara apa? Jadi ya satu mungkin karena males, kedua ya karena nggak tahu, biasanya ada juga yang nggak upacara beberapa orang gitu. Tapi ini mah udah disuruh nih, kayak misalkan pengumuman yuk ke kelas keluar kelas gitu. Tapi kayak ada satu komando waktu itu, nggak tahu siapa, udahlah jangan, katanya. Oh iya ingat, namanya tuh Rizky Arazi. Kamu kalau nonton ya, wah parah sih itu. Dia dulu bilang kayak khusus sana ulah upacara cek orang. Dan yang lain tuh kayak coba udah diam. Dan parahnya tuh iyalah kalau misalkan kelas kita tuh di atas ya. Ini kayak misalkan ini lapang upacara, kelas kita tuh di sini di pojok kiri berarti. Pas banget pas depan lapang. Jadi buka pintu tuh udah lapang. Semua di dalam kelas. Ngumpet lah di kolong-kolong, ada yang main HP, ada yang ngobrol. Ketahuannya tuh kan ada cewek tuh. Tadi tuh kayak gak mau diem lah, dang-dang mah apa teleponan, kaca jatuh tuh, ada suara guru datang masuk, ya pasti udah kelihatan. Kalian sana keluar semua. Sama pas keluar teh asa disambut. Langsung pas upacara langsung disuruh upacara ikutan, masih lancar. Pas udah beres ya. Kelas waktu itu teh kelas 12A IPS 1 yang belum masuk katanya. Wah itu langsung dikasih ceramah dari jam 1 dari jam pelajaran ke 1 sampai istirahat pertama gak boleh masuk kelas, dijemur sama cewek-ceweknya itu sih. Berarti ya. Cewek mah sebagian ada yang baik ya. Tapi ya kita bukan ya gimana ya, lucu lah ya kan, dadanya yang lucu itu emang paling lucu sih. Nah kalau misalkan cerita yang
tadi kan yang lucu. Kalau yang agak sedikit nakal-nakal lah waktu SMA dulu. SMA. Nanti pindah ke SMP. Kalau SMA tuh nakalnya tuh dikit karena dulu tuh Depri tuh wakil ketua OSIS. Oh, wakil ketua. Tayang diceritain nama si Dika tuh. Yang katanya dia tuh dapat cewek terus nanyain ke teman. Kebetulan teman tuh OSIS Depri. Jadi dulu tuh dia tuh siapa gini adalah. Oh, jadi itu tuh sama anggota OSIS juga. Anggota OSIS juga. Yang belum nonton bisa langsung lihat di channel di konten sebelumnya, nanti ada linknya di video di atas. Nah, itu nyambung juga ke situ. Jadi dia tuh bilang kan katanya, ya teman saya OSIS. Sempet aneh juga Dika tuh, yang asalnya jarang sekolah, dia pertama sekolah langsung nanyain, semangatin cewek ya. Nah, jadi ya kejadian ya ada sih sedikit nakalnya tuh pas masuk SMA. Ya maaf ya, bukan ngerasa ngejago atau apa, tapi ya ada di dalam hati tuh nggak mau kayak dijajah. Nah iya, emang iya. Awal masuk mah udah nggak musim lah. Iya. Pertama masuk nih dulu tuh pas masuk LDKS di sekolah LDKS jatuh. Nah mungkin sekarang juga baru ketahuan nih sama si kakak OSISnya, ketua OSISnya dulu yang gini tuh. Jadi gini ceritanya teh, waktu lagi udah malam lah disuruh tidur semuanya tuh, adalah kakak ketua OSIS yang meriksa gitu ke dalam tuh, meriksa apakah semua udah tidur itu. Muka Depri tuh di center sama dia teh, di center. Nah pas di center gitu kena muka pisan di situ. Depri tuh kalau bahasa Sundanya mah nyeletuk lah, cara batu anjing kata Depri tuh. Marah, siapa itu sana yang ya itulah muncul bahasa Sundanya mah, saya tak sana ngomong gitu-gitu, marah-marah sok sana mana tong aja gua mau mah turun di handap tungguan. Ya Depri juga ngedon ya putar deh. Itu sih satu itu ya, itu salah satu titik nggak mau dijajah lah sampai tapi masa itu sampai di center sempet langsung berantem apa enggak? Depri cari aman lah. Udah baru banget. Udah beres LDKS sekolah lah biasa. Nah itu waktu dari main bola ada Dika juga, karena di sini betul nggak belain si Dika ini. Main bola di situ tuh baratnya Depri, Andika sama ya adalah beberapa teman. Diadu lah sama kakak kelas. Diadu sama kakak kelas ya mainnya gitu kan. Ya seru. Kena si Dika sampai dia gitulah nendang nggak biasa ke kaki. Depri tuh pakai omongan, atuh mainnya biasa, udah kasih sekolah diginiin. Ya adik-adik kelas nggak berani lah maksudnya digini. Tapi dia mau pukul di situ, dibawa ke WC. Wah dia kalau cek Sunda nama diriungkeun di lempuh gitu. Sama beberapa kakak kelas, mana teh sana anyar kiri ya. Depri itu bilang kalau nyetong kia tuh, kalau kamu adik kelas kalau mau menghargai ya hargai dulu ya, harusnya nggak saling hargai ya, biar enak. Nah, di situ adik kelas ada yang segan, adik kelas ada yang kayak naon ieu lontong cia nama. Nah tapi ada yang bantu, ada sih beberapa udah kakak kelas juga ada, nggak semua yang kayak gitu. Ada yang baik, penengah lah. Nah, pas di situ pernah sih sampai bocor hidung. Ya pokoknya saksi SMP SMA mah, SMP nggak terus, SMA mah si Dika lah. Emang kemana-mana sama dia. Dipukul sampai bocor hidungnya. Atau kan Depri ya zaman sekarang mah modal berani juga nggak cukup gitu ya, ada badan segini gitu. Pukul tak anehnya tuh ya cuma cerita sedikit ke pinggir kalau si orang yang mukul itu sampai sekarang sama Depri itu jadi best friend sampai sekarang. Ya itulah ada satu inilah dari kata-kata dari Depri tuh, 1-2 pukulan teh mempererat pertemanan kata Depri. Tapi yang bukan nggak seharusnya juga harus berantem dulu. Tapi kebanyakan emang yang dulunya musuh jadi temen. Tapi kebanyakan juga yang dulunya temen jadi musuh. Ya. Sekarang banyak banget yang dulunya bareng. Sekarang bisa. Emang banyak. Nah ya dulu tuh kalau nggak salah tuh adalah temennya Depri sebut adalah Dimas ya. Dimas sampai sekarang malahan sampai sekarang banget dia nganter jemput kalau kerja bareng-bareng. Oh kerja bareng satu kerjaan? Enggak, jadi kalau kan Depri di Cijambe jemput langsung main.
ya Depri juga nggak tahu salah apa, tapi setahu Depri yang setelah diceritain jadi lucu, dia tuh bilang karena pelang-pelong cek bahasa Sunda nama. Ya kan Depri juga kan namanya baru gitu, lihat tuh ya jelema gitu. Dia tuh tiba-tiba manggil, tiba-tiba mukul. Oh, tiba-tiba Bocor gitu teh. Wah, sampai berdarah. Sampai rame tapi. Rame. Tapi beres langsung pulang sekolah, langsung beres apa beres tapi dianya dewasa. Oh, dianya langsung minta maaf gitu. Nah itu kan ruang BK dipanggil ke BPK sama dianya doang, dewasanya dia minta maaf. Wah, sampai seragamnya dia buka buat ngelap itu Depri. Mantap. Dari situ bareng tapi pas kelas 3 pas porak tuh bukan digulung ya, pokoknya dipukulin lah sama 3 orang gitu ya. 3 orang? Ya itu nggak tahu karena apa gitu ya ke Depri. Tiba-tiba mukul. Jadi waktu porak di situ emang sih Depri akui mainnya keras gitu. Tapi kan yang namanya olahraga Depri juga tahu kerasnya gimana. Ada yang nggak suka mungkin. Anehnya tuh teman sekelas. Teman sekelas? Sampai sekarang juga itu bareng, namanya tuh si Adit. Oh, iya. Nanti Depri juga suruh nonton lah dia. Adit nih cerita mana orang cari takut. Mukul si Adit teh, dia mukul gitu. Nah pas sudah itu di belakang tuh ada di kelas satu mukul ke belakang. Satu lagi si Dimas. Depri inget tuh sampai 3 orang sampai pingsan itu mah Depri sampai 3 orang di sekolah. Wah, sampai baju tapi sampai keluar darah dari belakang. Enggak, dari ini hidung doang sini banyu. Pas sampai baju futsal tuh darah. Yang nolonginnya si Dika. Sampai yang bawa pulang ke rumah si Dika gitu. Tapi ya setelah kumpul mereka juga ya kayak itikat baik lah, maaf kalau ya adalah satu masalah yang nggak bisa diceritain di sini. Itu sih kalau soal berantem ya, tapi lucu gitu. Malahan ada tapi harus dicari sih fotonya, kan ada dokumentasi tuh ya. Dipoto lagi gini bisa sama 3 itu juga nggak tahu gitu ya, ngelawannya kayak gini harus sampai 3 orang. Itu tuh kuat ya nggak juga kok sampai pingsan. Itu lucu sih. Tapi di situ pas pingsan emang sampai pulang pingsan gitu. Enggak, bawa dulu ke ruang guru. Ya itulah dikasih obat. Terus bangun keluar. Gak sempat emosi pengen mukul balik gitu. Ya ada sih emosi ya gimana itu teh sempat, itu mah nggak langsung damai dah. Seminggu damai. Lah. Itu lagi porak padahal itu sebelumnya baik-baik aja, nggak ada masalah apa. Seminggu damai. Tah si sampai bisa erat bareng gini teh pas ya udah lulus bareng lagi sampai sekarang gitu sih. Itu sih SMA mah. Kalau SMA tapi SMA pernah ngalamin masuk geng. Oh enggak maaf ya, ya sampai masuk geng komun enggak. Nah kalau komun sempet bikin. Sempet bikin. Ada sih saksi-saksi juga gitu. Tapi ya maaf ya, semua orang beda-beda soal geng. Ya maaf ya sekali lagi Depri mah tidak terlalu suka, tidak terlalu ikut-ikutan seperti itu. Tapi ya nggak semua juga jelek gitu. Soalnya ya mandang buruknya tuh kayak ya ini pandangan dari seseorang yang awam lah, kayak di jalan ugal-ugalan kan apa gitu, nggak positif. Tapi ya ada juga gitu sebagian yang positif, yang kayak bakso gitu, yang berbagi. Setiap orang juga beda pandangan lah. Emang ada pro ya, itu salah satu pronya ya situ. Tapi kontranya kenapa kita harus sampai wah kan ya istilahnya ngerugin orang. Kalau komun dulu pernah banget, jadi cita-citanya tuh kayaknya motivasi lah, itu gele lah. Mau mempersatukan itu Bayangkari. Jadi wadah komun sebagai wadah untuk mempersatukan murid gitu. Udah bikin banner, namanya tuh bilang sebutnya Son of the Moon dulu. Banner sempat kumpul ke daerah atas kayak Puncur kayak gitu. Cuman bubarnya tuh karena ada kasus korupsi di situ. Korupsi uang. bikin jaket, bikin deh uang nggak ada, jaket nggak ada. Dan si orang itunya tuh emang bangsat lah. Ada satu hal juga ya, karena dia tuh gitulah di kelas tuh udah ke gap gitu. Tapi udahlah itu saya sensor. Karena itu jadi udahlah males, teman biasa. Tapi nggak sampai bangkit lagi. Enggak. Tapi sempat sih ngerasain ramainya. Sempat juga sama sekolah lain. Sekolah lain sampai nyatu apa cuman jadi teman sekolah lain gitu? Jadi kayak channel lah gitu.
ya orang bawa komunitas hijikeun yuk bareng. Oh, Pernah jadi sampai disatuin. futsal lah bareng main kayak gitu. Alhamdulillah sih itu ya seenggaknya cita-citanya cuma mau silaturahmi. Silaturahmi. Kalau masuk SMP ini mah ke SMP lah ya. Ya, ya, sekarang masih watak-watak anak kecil. Pemikiran Tapi SMP lebih wah apa enggak B aja lebih B aja dari tapi SMA. sebenarnya kalau lebih seru mah SMP sih. SMP Cuma kenangan banyak yang nempel di SMA ya karena baru lulus dan ya kerasa mikirnya tuh SMA. Ya sempat jadi wakil ketua OSIS juga kan, jadi ya udah berani. Tapi ya ini mah cerita mana ya, lucunya tuh bukan lucu sih ya, kayak gak mau merubah jati diri teh karena jadi ketua OSIS depretik pencitraan kayak gitu ya karena berlaku baik enggak. Tapi kan ya sebenarnya yang dibutuhkan dari organisasi itu pemikirannya bukan sikapnya. Enggak, Depri nggak sama kali percitraan kayak baju dimasukin. Dulu Maya tanyain aja yang angkatan Depri yang sempat diketuainnya sama Depri, wakil ketua OSIS waktu itu. Pas SMA tuh biasa aja baju dikeluarin apa adanya ya. Ya bukan nangka nggak ditutup-tutupin jadi emang gini. Ini ya. orang jadi ya gimana orang. Ya yang dibutuhin mah ya otak sama pemikiran sih ya walaupun dewasa. waktu itu gak banyak kontribusi juga gitu. Iya. Dan kenapa aneh misalkan itu bisa dipilih padahal sering ya gitu ada nakal ada gini-gini. Ya karena dulu tuh ada keinginan berubah. Nah si orang teh kiki wae gitu. Cik cobaan misalkan asup ke organisasi kieu OSIS lah ibaratnya bisa berubah gitu. Cobalah ngomong Bu saya mau masuk OSIS gini-gini, pas ada pencalonan OSIS tiba-tiba dicalonin. Dan kepilihnya tuh bukan karena itikat baik itu teh ya, karena masa pas pemilihan OSIS tuh udah kayak supporter pilih Depri disurakin gitu sih. Mantap, banyak yang dukung. Kalau ke SMP tuh dari yang mana dulu nih mau diceritain? SMP yang kalau SMP mungkin yang lebih banyaknya kenangan lucu-lucu. Kalau yang paling lucu nah berhubung ini temanya ruang BK ya. SMP tuh sampai guru pun punya kursi khusus dah Depri mah geus biasa di dia. Masuk beralih ke teman-teman kayak Ari, Gali, Yoga, tuh Rio, pokoknya 5 aja Rio. Adalah Alfiansyah tahu mungkin ya. Oh ini juga saya SMP gitu. Satu SMP kebetulan. SMP. Cuman agak nggak terlalu dekat lah. Karena SMP tuh beda gitu. Maaf ya bukan menginginkan SMA tapi SMP tuh besar gitu ya. Dibayangkan itu emang gede. Berapa kelas gitu kan dulu tuh. Lumayan banyak ya. Di ketimbang SMA emang gede SMP ya. Sekolah juga gitu. Dulu tuh ya itulah 5 yang tadi saya sebutin. Jadi kan pas istirahat tuh ibaratnya sweeping ke setiap kelas gitu muter lah. Ya nggak tahu gitu iseng aja sweeping. Jalan-jalan. Beda kelas cewek. Kan. Dari cewek mau caper lah. Nah di ujung lorong tuh di ujung koridor tuh ada kayak musuh lah, maaf ya nggak sebutin musuh geng bukan geng ya. Kayak komun ya, lagi gitu. Musuh kita di sekolah itu. Oh tuh. iya. Nah dulu tuh yang nyuruh tuh nggak tahu si Ari, nggak tahu si Yoga gitu. Oh Yoga mah pendiam sih. Ari kayak. Dep itu ada produk itu sana. Nah lucu banget ya mah. Tong sampah tutupnya kan kayak bundar gitu. Ada buat buang tong sampahnya disimpan. Tajong kada itu wanita sana. Ada nggak berani. Oh kurang katanya. Nah Depre tendang si lucunya teh kan ada lubang buat buang sampahnya. Si lubang itu ada nyangkut ke kaki. Jadi bukan lurus ke sana malah ke bawah. Pas ke bawah ada buati dulu. Ibu aduh pun pisan Depri. Karena kepalanya masuk pisan. Semua orang ngeliat gitu. Masuk 5 ke bawah. Gini bisa pas. Semua ya 5 itu teh ngeliat pada lari. Depri jago teh diam jalan. Yang lari itu tuh dipanggil. Sini. Siapa itu yang nyelang? Pada ngomong tapi SMP mah nggak baper kayak cepu nggak gitu enggak. Depri bu mereka pada kabur dijewer Depri sampai ke ruang guru. Pertama mah Depri dipajang dulu di ruang guru setengah jam. Dipajang didiemin. Diemin diliatin. Ada adik kelas yang bawa buku gitu diliatin. Nah si 4-an lagi sisa 4-an ngelawat ke ruang guru ngetawain. Sudah biasa. Paloli lah kalau ingat Paloli sampai bilang
mana lapar senang ngacak-ngacak tong sampah. Itu sih Itu yang paling lucu. Tapi sampai parah sih masuk ke kepala gitu aja. itu entah hoki atau apa sih, pas banget masuk sampai di Jawa itu sampai ruang guru. Tapi nggak sampai disuruh panggil orang tua. Enggak. Oh, enggak. Aman berarti Ke cuma BP. dipajang doang. Terus ke BP lah, nggak sampai SP, cuma ditanya sama siapa sih dulu tuh guru BP teh, Bu Yanti. Bu Yanti. Tanya sana kenapa tuh sampai lempar-lemparan tong sampah. Ya bu udah iseng gini. Gabut. Tuh tahu mas ada ke guru kamu tuh sana, guru tuh nggak ada harga dirinya gini. Udah ke situ bu maksudnya lah gitulah. Tapi kalau misalkan SMP kayak tadi keliling ke kelas tuh nyari cewek. Tapi pernah nggak sih punya kenangan kayak oh ini indah nih sama cewek ini? Iya sih pada SMP tuh ada. Ya, lama juga ya karena sedikit kayak kalau lagi main bola dipanggil sini tuh yang main bola enggak dipanggil nggak boleh main bola nggak boleh. jadi sih baru sana awewe ada gimana gitu. Dilarang gitu. Ada sih dulu ya gitulah masih SMP-an tapi lumayan lama sih dari kelas 2 dia kelas 1 sampai kelas 3 ya udah keluar mah udah udah enggak hubungan tuh udah keluar mah udah Tapi sih. Itu doang. Zaman ya soal ke ceweknya mah SMP lebih ke nakal-nakalnya berarti. Berarti kalau nakal punya pengalaman. Oh iya pas awal masuk kan dulu tuh sempat sekolah siang kelas D prima. Pas masuk emang sekolah lagi dua itu ya saking ku banyak masuk sekolah pagi di situ tuh malas pagi teh malas sekolah dia betul wah ini sih jangan ditiru bodoh pisan ini mah. Nah gak mau sekolah lah ke warnet kemana gitu bilang ke anak kelas Depri sakit kata Depri setiap kan mau mabal teh ketemu dulu anak kelas tadi bejakan Depri gering sebulan Depri teh nggak sekolah. Nah pas di jalan sebulan di warnet berarti kadang di warnet kadang main kadang nongkrong gitu. Nah pas di Melong ditelepon lah sini sana masuk ke rumah gitu pas ke rumah ada dong guru KM sama ingat gak Agisna si Agisna sama si Ayu inget kan dulu ada KM sekretaris sama perwakilan kelas bawa bolu bisa Depri pas datang wah ini bagaimana langsung lah tapi berarti orang tua ada di situ. Nah ibu udah Depri mas anak unggal dinten ge sekolah. Ya Allah Bunia tuh ibu aduh bener pisan Depri ingetin Bunia itu. Ya udah ibu sana anjing ke sekolah wes senangnya. Berarti bolu dibawa balik disimpan udah itu bonus makbal itu sih yang makbal sebulan bener sebulan pas itu pas udah sebulan udah enggak lagi pas udah langsung SP3 langsung SP3 itu berarti keluar atau belum kalau sekali lagi baru keluar lagi situ sampai ya mama minta kesempatan sekolah terus di situ enggak bohong lagi sih ya paling nakal biasa di kelas. Tapi bukan nggak sempat sih tapi nggak pernah ya sampai tawuran sama anak sekolah lain. Pernah dulu pulang sekolah langsung pulang bener dulu kalau nggak ke yang lebih positif sih kayak futsal, eskul jadi ya gitu nakalnya ya, emang sih Bandung mah aman ya dari tawuran. Iya, mantap lah pokoknya kota aman sih, kota terindah buat anak-anak remaja. Sopan gitu salah lah Bandung mungkin segitu dulu lah deh ya. Nanti lain waktu bisalah kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk support terus kita ya guys, like, komen dan juga subscribe. Jadi buat kali ini mungkin cukup sekian, sampai ketemu di lain waktu. Bye.